Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ada orang nih, misalnya pacar kita lah atau istri bilang, mulut tuh bau-bau putih. Ya, yang bagusnya apa? Setan takut, Frank. Setan takut sama bau-bau putih. Tapi sekarang bagaimana ngurangi bau-bau putih dari mulut? Nah, sekarang kalau tadi yang difermentasi pakai madu, madunya sendiri kita bisa campurin nanti sama air hangat, kita minum, itu madunya masih bisa diminum. Tapi bawang putihnya udah enak rasanya, fermentasi. Di situ fermentasinya itu dia menjadi berubah konsistensinya tuh karena ada kuman lactobacillus. Jadi dia tuh antioksidannya lebih tinggi, itu kita bisa makan gitu. Rasanya enak. Dokter dia kan suka masak. Ya, Ya kan, betul ya? Ya, tapi sekarang dibatasin gara-gara habis kebakaran, enggak. Enggak. Lagi dibetulin tuh dapur. Enggak, saya mau tahu dulu alasan dokter dia suka masak kenapa? Enggak, dari dulu kan ibu saya itu punya anak kan 10. Nah, saya itu ya iseng, ya nggak ada kerjaan kan, habis belajar lihat ibu saya masak, saya ngeliatin. Ternyata cuma liatin aja, tapi jadi saya tahu prosesnya. Bagaimana bikin sayur asem, bagaimana bikin sayur sop, bagaimana bikin gado-gado segala macam. Udah masuk di kepala, udah cuman ngelihat aja. Nah, baru kepake itu pada waktu saya sekolah di Jepang. Bagaimana Karena kalau di Jepang air bisa, Dok, ya? Oh iya, nggak hangus. Nah, terus di Begitu Jepang? sekolah di Jepang, kalau makan di luar mahal, Franky. Paling sedikit 1.000 yen. 1.000 yen tuh artinya 150.000 sekarang. Iya, saya sih 1.000 yen. Kan mahal. Nah, misalnya contoh makan ini aja nih, makan mie yang cuma mie, udong. Iya, udong atau Ramen. ramen. Ada satu lapis daging, itu bisa 150.000, Franky. Kan kalau kita bawa Indomie kan 2.000 waktu itu. Jadi saya bilang mendingan saya bawa Indomie dari rumah. Nah, begitu kan tinggal tambahan dagingnya kan kita bisa tambah. Harganya murah. Nah, itulah jadi di sanalah mulai praktek masak. Dan satu lagi, saya tuh kalau lagi nganggur di sana kan di mes orang-orang asing. Saya suka paling nongkrong di dapur. Kenapa? Itu musim dingin. Kalau di dapur anget, Frank. Nah, liatin orang masak, orang Korea masak, orang Cina masak, orang dari Filipina masak. Jadi saya tahu masakan macam-macam. Tapi ada satu teman saya, Frank, hebat deh. Dia sekarang udah profesor. Orang Filipina. Dia masak praktis, Frank. Apa? Dia beli daging yang buat steak itu. Ini rice cooker, masak rice cooker. Dia bilang, Dokter Atmaja, ini makanan paling praktis katanya. Jadi dia beli daging itu, pagi-pagi sebelum sore-sore itu dia beli daging kan, dia kasih ya kecapnya buat marinasi. Iya, marinasi, ditaruh di dalam kulkas. Besok pagi rice cooker matang, ini cos ditaruh di rice cookernya, di rice cooker yang udah dipanen, cos 5 menit udah jadi steak. Itu satu. Jadi sepanjang dia sekuliah di kedokteran di sana, dia pakainya itu. Tapi ada saya ketemu satu dokter dari Jawa nih, dari UGM. Oh, itu ibu-ibu ya umurnya udah adalah hampir 50. Dia punya rahasia, Franky, masaknya. Rahasianya apa? Dia masak cuma satu jenis makanan. Rice cooker, diisi nasi, ya dikasih air, dimasukin ayam. Nasi tim tuh mah. Ditambahin ini garam sedikit. Cuma itu aja. Sepanjang dia sekolah, makanannya gitu sampai dokter, Franky. Dia nggak sakit tekanan darah tinggi, Dok? Wah, nggak, tapi kan kalau nggak dikasih itu, kalau nggak dikasih garam kan kagak enak. Bukan tiap hari makan itu bikin marah-marah, Dok. Lo enggak, tapi yang lucu bukan itu, bagian paling akhir.
Terakhir dia mau udah lulus ujian doktor PhD, suaminya datang untuk nemenin dia waktu wisuda. Begitu itu dia sibuk tuh ngomongin sama semua temen, sama temennya. Ngomongnya, tahu nggak pesannya apa? Lu jangan sampai ya sekali-sekali lu ngomong makanan gue itu selama gue di sini ke suami gue. Jadi dia malu kalau suaminya tahu dia makannya seperti itu. Ya ampun, kelewatan amat tuh. Saya nggak tahu dia yang pelit atau suaminya galak gitu ya. Lo bukan, tapi dia gak bisa masak yang lain kecuali itu. Nah, saya juga suka masak dok. Tapi alasan saya masak satu hal yang berbeda. Ada dua hal. Pertama, saya suka masak karena saya pengen makanan itu cita rasanya persis apa yang saya mau. Yang kedua, kepaksa. Mami saya nggak ada saat saya SMP kelas 1. Jadi nggak ada yang bisa masakin kecuali. Yang bisa masak enak menurut saya mami saya. Itu paling enak dia masakin. Jadi akhirnya saya belajar sesuatu hal yang saya suka untuk. Karena masakan yang orang lain bikinin kan dia punya asinnya, dia punya apanya, kurang ini, kurang itu. Nah, cuman saya klasifikasikan gini. Dari sekian banyak jenis masakan yang saya pernah pelajarin dok ya, yang paling gampang bumbunya tuh masakan Cina, Chinese food, wok with yen. Ada kan? Zaman dulu ada wok with yen. Jadi kalau masakan Barat, masakan Indonesia, ngapalin bumbunya susah. Nggak, kalau sekarang tapi udah gampang. Kamu masak sayur asam udah ada satu bumbu Saset. sekali. Mau Ya. bumbunya udah ada. Tunggu sayur asam. Udah ada gitu. Mau bikin nasi kuning udah ada. Saset-saset. Opor udah ada. Tapi kan masakan Barat banyak juga dok. Akhirnya walaupun saya tahu cara masaknya, tetap saya nggak kerjain karena terlalu repot. Tapi kalau masak itu turunan nggak, Fergie? Suka masak? Turunan. Karena turunan, Fergie. iya. Kamu turunan dari mana? Mungkin dari mami saya ya. Soalnya papi saya kan orang tua saya jarang. Kalau saya dari papa saya kemungkinan besar. Papa saya tuh mantan koki, Frankie. Waktu zaman penjajahan, jajahan Inggris tuh, papa saya menjadi koki orang Inggris. Oh. Pernah jadi koki, jadi dia bisa masak. Tapi nggak dikasih racun kan dok? Nggak. Nah. Gini dok, masakan Chinese food, bumbunya nggak jauh-jauh dari apa dok? Jahe, sama bawang putih, sama kecap. Bawang putih diapain? Banyak. Ada yang digeprek juga ada. Contoh nih dok ya, kepiting saus tiram. Nah, sekarang kan orang jarang makan kepiting saus tiram. Berhasil memodifikasi yang namanya kepiting saus tiram jadi kepiting saus Padang. Pakai cabai, tapi aslinya dulunya adalah kepiting saus tiram. Sederhana, saya kasih tahu caranya. Kepitingnya dibunuh, dibersihin. Ya jangan kepiting matang, jangan kepiting hidup, kan nanti kerotok-kerotok. Kepitingnya dibersihin, bumbunya jahe secukupnya kira-kira seginilah, kalau tergantung kepitingnya berapa ya segini deh. Bawang putihnya 3-4 biji digeprek. Bukan biji, siung. Terus satu lagi pakai timun, diiris. Kepitingnya direbus, ditumis dulu jahenya sampai wangi sama bawang putih, masukin kepiting, dokternya udah nelen luyur tuh. Saya baru cerita gini aja udah nelen ludah. Nah, terus masukin kepiting, masukin air, masukin itu fungsi timunnya tahu dokternya buat apa? Bikin manis dok. Kalau udah merah, masukin deh tuh saus tiramnya. Yang saus tiram tuh kalau kebanyakan jadi asin, jangan terlalu banyak. Sama kecap manis sedikit. Udah, selesai dok. Jadi enak tuh dok. Nah, jadi di sini yang dominan tadi saya sebutin bawang putih sama jahe. Banyak masakan Chinese food itu cuma modalnya 2 bumbu itu aja. Termasuk yang kita sering makan. Bakute. Iya.
Tapi kalau bakute itu saya bilang ada yang istimewa dengan bawang putih ya, Frank. Bawang putihnya Sama sama kulit-kulitnya. kulit-kulitnya kalau dimakan tuh rasanya seperti kacang. Seperti kayak kacang tanah. Empuk lagi, tapi Gantian, empuk. saya ngiler sekarang. Enggak, tapi maksudnya itu enak. Tapi ada juga yang bawang putih itu yang orang-orang Korea, makanan Korea pernah makan nggak? Pernah, tapi saya nggak suka. Makanan Korea tuh bawang putihnya itu diiris-iris. Mendingan makanan Jepang tawan dong. Kadang-kadang mentah, Frankie. Mentah dimakanin gitu. Tapi kalau enggak dia juga digoreng gitu, dimakan. Mereka tuh paling suka sama bawang putih itu loh. Dokternya bisa nggak makan bawang putih mentah? Nggak bisa banyak, bisa. Saya bisa, mau banyak mau sedikit saya gerogotin gitu karena buat saya, tapi agak beda loh. Bawang putih zaman dulu tuh rasanya lebih nyerang tau nggak? Iya, lebih tajam. Lebih tajam ya. Sekarang tuh nggak terlalu. Dulu tuh kita Nah, ada caranya, Frankie, ini soal bawang putih nih ya. Kalau orang yang biasanya masak, bawang putih dikeprek kan, dipukul sama itu tuh, prek gitu, pakai golok aja digituin cetak ya. Itu nggak boleh langsung dimasak, Frankie. Dimakan dulu. Bukan, tunggu 10 sampai 15 menit. Buat apa? Supaya lebih tajam baunya. Oh. Itu di situ ada bahan namanya antioksidan dan alisin. Alisinnya itu akan jadi maksimal kalau dihancurin. Alisin nomor 2 dok ya? Nomor 1 kan alisan. Nomor 2 alisin, nomor 3 alisun. Si alisin itu adalah bahan yang terbentuk dari proses enzimatik. Ada enzim di situ. Enzimnya itu akan mengubah itu menjadi alisin. Nah, ini efek yang paling bagusnya buat kesehatan tuh alisin itu terbentuk maksimal setelah dia bereaksi selama 10 sampai 15 menit. 10-15 menit. Lama loh, Dok. Loh iya, makanya dikeprek dulu tuh dia potong-potong sayur segala macam. Nah, itu selesai baru itu digoreng dan segala macam. Nah, di situ tuh efek maksimalnya si bawang putih itu baru terasa. Wanginya dan segala macam itu baru keluar itu maksimal sih. Kalau enggak, manfaatnya bawang putih itu enggak begitu banyak. Nah, kenapa orang dalam makanan Chinese food itu pakai bawang putih? Karena bawang putih itu menetralisir segala macam efek jelek dari makanan lain. Oh gitu. Termasuk daging-dagingan, kolesterol, udang dan segala macam. Bawang merah enggak ya? Enggak. Bawang merah ada, tapi yang paling jadi semua bawang-bawangan tuh bagus buat kesehatan. Tapi yang paling bagus itu adalah bawang putih. Jadi sekarang gini kan dok, bawang putih kan pengolahannya ada yang digeprek. Kalau diiris. si bakute tadi kan sama bungkus sama direbus. tuh direbus, nggak diapa-apain. Nah sekarang ada bawang putih yang dirajang. Ya dipotong-potong. Dialusin gitu kan, buat bikin kuotie. Ya sama aja itu harus ditunggu sebelum dia dimasak. Tunggu, nggak boleh langsung diproses. Efek atau bau bawang putihnya tuh nggak keluar, Frankie. Bau bawang putihnya tuh alisin namanya. Bahkan ya dok ya, kalau kita mie goreng Jawa ya dok ya, nasi goreng Jawa ya, nasi goreng tradisional itu kan biasanya cuma pakai bawang merah. Nasi goreng Cina pakainya bawang putih, beda lah gitu. Jadi mereka itu ternyata udah tahu bawang putih itu banyak manfaat untuk netralisir, dokter bilang ya. Netralisir apa dokter? Kolesterol. Oh. Darah tinggi. Pantes ya, orang Cina langsing-langsing ya. Jarang kan orang Cina yang gemuk ya. Terutama perempuan ya. Gitu, kalau yang perempuan yang gemuk ya ada, tapi nggak sebanyak di Eropa. Jadi bawang putih itu punya khasiat seperti itu karena ada alisin sama antioksidan. Nah, tapi sekarang nih. Iya. Apa efeknya alisin buat kesehatan? Tunggu dulu dok, bentar. Ntar kita bahas masalah efek alisin buat kesehatan. Saya mau bahas dulu nih si bawang putihnya dulu nih dok. Bawang putih ada bawang putih lokal sama bawang putih yang berasal dari impor. Beda nggak dok menurut dokter Jaya nih? Wanginya yang impor lebih wangi ya kalau nggak salah ya. Dan gede-gede.
Ada nggak? Sebenarnya ya bedanya beda di kandungannya aja. Masalahnya kan tergantung kandungan airnya di dalam. Oh, jadi artinya manfaatnya sama, cuman dia punya kadar kayak tadi. Nah, ini kita baru bahas nih dok. Manfaat alisin buat kesehatan. Mm. Nah, Itu dokter Jaya dari deh. dulu sudah diketahui bahwa dia bisa menurunkan tekanan darah, Frankie. Karena dia bisa melemaskan, alisin itu bisa melemaskan otot dari pembuluh darah dilemesin, sehingga karena lubangnya jadi lebih besar. Lebih elastis gitu maksud dokternya nih. Jadi dia melemaskan otot pembuluh darah. Ya kalau dia melemaskan pembuluh darah jadi lebih besar. Tensi turun kan. Jadi lebih elastis, lebih lemas, lebih bisa itu. Berarti kan kalau kita orang sakit jantung yang kayak begitu dok, makanin aja bawang putih biar banyak. Itu dia satu, melemaskan pembuluh darah. Kedua, mengencerkan darah. Dan lebih encer jadi lebih lancar. Yang ketiga, dia menurunkan kolesterol, Frankie. Pembentukan LDL terjadi di dalam hati. Dia menghambat pembentukan LDL. LDL itu yang kurang baik dok ya? Kurang baik. Jadi dia mengurangi LDL, mengurangi kolesterol total. LDL itu low density lipid ya dok ya? Lipoprotein. Dia ngurangin itu. Dan jadi akibatnya itu sirkulasi ke otak lebih lancar. Bisa mencegah pikun, Frankie. Mencegah pikun, mencegah Alzheimer. Kalau jantung, karena tekanan darah turun, kolesterol turun, resiko penyakit jantung juga turun. Nah, karena dia menurunkan tekanan darah, ginjalnya juga lebih sehat. Jadi tanaman sekecil itu manfaatnya banyak dok ya? Dan dia juga bisa mengurangi gula darah juga. Jadi artinya secara umum resiko penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu jadi berkurang. Nah itu dia baru bisa menghasilkan manfaat seperti itu kalau kita makan berapa banyak. Nanti dulu. Ini dia pertama. Alisinnya harus maksimal. Supaya maksimal, setelah digemprek atau dipotong-potong, tunggu 10 menit atau 15 menit. Nah itu jadi maksimal. Yang kedua, biasanya makannya 1-2 siung aja. Yang terbaik ya makan mentah, terbaik. Atau dihancurin, atau dipotong-potong seperti itu. Yang terbaik itu. Oke. Jadi 1-2 siung aja dok, satu udah orang cukup, ya? Satu hari. Satu orang kan nih dok. Jadi kalau kita bicara ke makanan Cina, masih kurang. Kan tuh banyak, tapi kan itu buat satu porsi. Nah, dokter Jaya tahu nggak apa akibatnya kalau kita ke Cina sama ke Singapura? Apa? Ke WC-nya. Bau bawang putih. Dan satu lagi. Berasa nggak kalau ke WC? Satu bau bawang putih. Kedua bau mulut, Frankie. Orang yang bawang putih banyak itu bau mulut. Nah sekarang kalau habis misalnya sampai nih ada orang nih misalnya pacar kita lah atau istri bilang mulut tuh bau bawang putih. Ya yang bagusnya apa? Setan takut, Frankie. Setan takut sama bau bawang putih. Tapi sekarang bagaimana ngurangi bau bawang putih dari mulut? Banyak kentut dok. Sikat gigi. Oh kirain supaya keluarnya dari bawah aja dok. Sikat gigi. Sikat lidah. Lidahnya ini dibersihin. Makan permen karet. Nggak boleh. Makan mint. Itu boleh. Daun mint. Kita kumur-kumur pakai apa? Buat kumur. Kayak apa? Obat kumur ya dok ya? Bisa kan? Ada larangan nggak orang makan gituan nggak boleh banyak-banyak? Nah itu baru saya mau tanyain. Ada batas maksimalnya nggak dok? Kalau orang yang habis dioperasi atau makan pengencer darah itu tidak boleh makan lebih dari 3 siung, karena justru mengencerkan darah, bisa perdarahan. Itu satu. Tapi sekarang begini, orang tuh makan gitu kan kadang-kadang nggak gampang makan kecuali kalau orang Korea ya. Orang Korea tuh suka makan ituan mentah. Kalau kamu makan makanan Korea kan ada sayur-sayuran tuh. Kadang-kadang ada itunya. Ada bawang mentahnya tuh di dalam situ. Mereka suka makan begituan. Kadang-kadang dimasak, digoreng. Tapi kadang-kadang nggak mentah-mentahnya dimakan sama dia. Nah dok. Nah
Ya, terusin dokter ya, ntar saya mau saya tanya. Tapi sekarang orang bagaimana caranya supaya dia bisa makan dan jumlahnya lebih banyak? Karena kan kamu bilang kalau dari masakan mungkin ya kemakan Kebagi-bagi. Gimana caranya? Banyakin makanannya. Bukan. Difermentasi, Franky. Kalau difermentasi, alisinnya meningkat, antioksidannya meningkat. Makanan fermentasi bawang putih apaan? Ada dua. Yang paling gampang. Satu, difermentasi pakai cuka, dijadiin asinan. Itu. Jarang lo ketemu. Acar. Oh. Acar bawang putih itu satu. Yang kedua, itu kan paling gampang. Yang kedua, dipakai di fermentasi pakai madu. Itu udah pasti nggak bisa saya makan, dok. Yang ketiga, fermentasi dijadiin black garlic. Oke. Pernah lihat nggak black garlic? Pernah, tapi yang disebut sebagai biji tunggal, garlic tunggal, bawang putih tunggal, atau garlic hitam. Nah, oke. Sekarang yang karena itu bisa dibikin sendiri, Franky. Dijual tapi bisa bikin sendiri. Kalau yang sekarang bikin garlic madu, sediain botol kaca, ya. Jadi dibikin botol kacanya cuci bersih ya. Terus punya garlicnya tuh dikupas. Botol kacanya itu diisi 3/4-nya dengan garlic. Terus dituangin madu. Tapi di atasnya masih disisain ada udara. Ditutup. Setelah berapa lama dibalik-balik jadi supaya garlicnya itu kecampur sama madu. Disimpan aja di temperatur kamar selama 2-4 minggu. 2-4 minggu cukup ya. Nanti si madunya jadi encer. Si garlicnya itu dimakan rasanya enak lagi. Tadi kan dokter Jaya kan bilang supaya dia punya alisin ini keluar tuh waktu kita tunggu 10 menit sampai 15 menit. Sekarang kan gini, kita kan sering makan yang namanya itu suikiao. Suikiao apa? Kodok apa? Kodok itu dok, kodok kuah tuh. Saklon. Iya, tapi nama makanannya apa? Suike. Ya kan? Suike kan seringkali ada bawang putih goreng yang ngambang di atasnya. Atau kalau enggak kita makan kacang bawang. Bawang tanah yang digoreng. Kacang tanah ada bawang putihnya. Nah, sekarang apakah kandungan alisinnya masih ada kalau dia digoreng kayak gitu? Ada, tapi berkurang. Jadi itu nggak terlalu banyak lagi. Tapi tetap ada efeknya. Oke. Jadi kita makan kacang bawang juga. Kacang bawang namanya. Kacang bawang ya. Tapi kalau Indomie rasa bawang, rasa ayam bawang, ada bawangnya. Tapi efeknya nggak terlalu bagus nggak terlalu hebat dibanding kalau yang mentah atau digeprek atau yang diiris-iris. Nah, pengertian ya dok, sebentar ya. Pengertian makan ini dua siung ini nih dok. Boleh nggak kita makan tiap hari? Boleh, nggak ada masalah. Itu yang bagus. Iya. Oh, ya udah ntar saya makanin aja. Nah itu kan artinya ya yang itu enak. Nah sekarang kalau tadi yang difermentasi pakai madunya sendiri kita bisa campurin nanti sama air hangat kita minum, itu madunya masih bisa diminum. Tapi bawang putihnya udah enak rasanya fermentasi. Di situ fermentasinya itu dia menjadi berubah konsistensinya tuh karena ada kuman lactobacillus. Jadi dia tuh antioksidannya lebih tinggi, itu kita bisa makan gitu. Rasanya enak. Saya ambil kesimpulannya aja dok. Saya kan nggak bisa makan madu karena saya alergi madu. Ya kan dicuci. Nanti bisa kamu bilas. Enggak, saya ada cara lain dok. Apa? Saya pakai Yakult, saya cemplungin, kan ada lactobacillus di situ. Kan sama. Ya nggak tahu lah saya kalau bikin kayak gitu. Tapi kalau ini pakai madu begitu. Tapi ingat ya 2 minggu sampai 4 minggu. 2 minggu sampai 4 minggu. Nah sekarang ada lagi satu yang itu lebih populer lagi karena semua orang tuh yang darah tinggi itu pada makan gituan. Itu dijual di dalam toples-toples gitu ya.
toples kedap udara, di dalamnya tuh ada benda hitam-hitam, bentuknya seruas jari jempol lah. Itu yang disebut tuh bawang putih tunggal atau bawang putih hitam, black garlic. Nah sekarang kamu pernah makan ya? Pernah. Nggak enak. Rasanya apa? Ya Nggak ada rasa bawang putih kan? nggak, justru saya lebih senang bawang putih aslinya, Dok. Nggak, itu nggak rasa bawang putih, lembek. Iya, itu yang saya nggak suka. Lembek, hitam, ya rada-rada ada manis-manis sedikit, ada asam-asam sedikit gitu loh. Nah ini bikinnya gimana? Nggak tahu, Dok. Nah itu bisa dibikin, tapi bisa juga dibeli. Kalau sekarang sih dibeli sih nggak ada masalah. Jadi bawang putihnya itu yang penting ini bawang putih masih dengan kulitnya nih, dipotong itunya akar-akarnya, dibersihin dia punya ini, dia punya kotoran tanahnya dibersihin, terus disiapin slow cooker. Iya, iya. Di bagian bawah ditaruh tisu atau kertas roti, terus ditaruh ini itulah si dia punya garlicnya itu, terus ditutup, dinyalain slow cookernya, warm, hangat, didiamin, nggak boleh dibuka, nggak boleh diapain, didiamin aja, dia nyala terus itu, warm, selama 10 hari sampai 14 hari. Nggak angus tuh? Enggak. Kan itu slow cooker yang dipakai buat masak makanan bayi kan, Dok? Dia tidak akan hangus, tidak akan apa, dia kena panas terus begitu. Itu mana mungkin panasnya sekitar 60-70 derajat kali ya, saya nggak tahu ya. Dia terus panas gitu. Setelah 10 sampai 14 hari dikeluarin, diangin-angin, nah dalamnya tuh udah jadi hitam. Itu terjadi fermentasi. Pada suhu itu dia fermentasi, berubah konsistensi, berubah segala macam, tapi antioksidannya jauh lebih tinggi. Nah kalau udah jadi gitu, cara makannya dimakan aja, dibikin seperti kayak makan permen, digayam-gayam. Kan, makannya pagi hari, 1 atau 2 di pagi hari pada waktu perut kosong. Kalau bawang putih normal? Enggak, perut kosong juga? Enggak usah. Enggak penting kapannya ya? Penting. Tapi kalau itu seperti itu. Dan kalau makan itu, dia bisa ngurangin itu tadi efeknya. Efeknya lebih bagus daripada kalau dia nggak difermentasi. Tapi Dokter Jaya ngajarin sama juga kayak Dokter Jaya ngajarin di YouTube, Dok. Apa? Iya, maksud saya gini. Ada nih, Dok, bikin begini. Sementara ada yang udah jadi nih, Dok. Ya udah beli aja. Nah iya, kenapa saya bilang itu? Karena waktu saya ngerjain nih, Dok, wah ada apa? Ini gagang cangkir patah, mesti ngebetulin macam-macam saya hitung. Tapi kamu jangan salah loh. Sekarang itu lagi susah nyari uang. Kalau saya ngomongin begitu, kalau ada orang lihat itu jadi peluang, dia bisa produksi itu untuk dijual. Nah, itu dia. Sekarang kan lagi susah nih, Frank. Nih, Dok. Nih ngebetulin ini, cara ngebetulinnya gini. Saya hitung-hitung biaya ngebetulinnya lebih mahal daripada gue beli baru. Tapi begini, ada kepuasannya sendiri, Franky. Ya itulah. Ya, itu yang kan, mahal. Itu yang mahal. Jadi ya yang saya ajarin seperti itu kenapa? Karena orang bilang, aduh, gua beli kagak ada begini. Ya bukan, lu jangan di Kelapa Gading. Ya jangan jadi konsumen. Kamu juga bisa jadi produsen. Toh prosesnya itu gampang caranya. Sekarang apa-apa bagus, Dok. Pada naik katanya, Dok. Apanya? Yang naik dolar naik, emas naik, BBM naik, emas naik. Emas lagi nggak naik. Cuman satu yang nggak naik, Dok. Judol naik, woy. Satu lagi nggak naik, Dok. Gaji nggak naik katanya. Oke, nah jadi balik kepada bawang putih nih, Dok. Kalau yang bawang putih tadi hasil yang kita mau tingkat kandungannya lebih bagus, itu makannya pada saat perut kosong. Begitu kan, Dok, pagi-pagi 2 siung ya, Dok ya. Nah, tapi kalau bawang putih yang biasa, kapan aja sikat. Tapi ya, nah berarti saya tuh ingat masakan lokal Indonesia, Dok. Dan itu biasanya saya pesen apa sama abangnya. Bang, yang saya bawang putihnya banyakin. Supaya
bisa biar lebih berasa wanginya ya. Apa dok? Apa? Ketoprak. Dan itu langsung bisa kita ukur. Pakai bawang putihnya berapa? 3. Ini kan dok, langsung 3-3-nya masuk buat kita sendiri. Dan tahu nggak, bawang putih itu termasuk barang yang mahal loh, Franky. Dulu. Ya. Sekarang sama bawang merah imbang-imbangan dia. Bawang merah juga udah mahal sekarang. Dulu kan bawang Tapi konsumsi bawang merah, bawang putih kayaknya lebih banyak deh kayaknya sekarang ya. banyak karena dipakai di mana-mana dia. Nah sekarang dok, kalau misalkan kita kebanyakan makan bawang putih, ada efeknya nggak? Ada beberapa orang itu tidak tahan dengan bawang putih, Franky. Yang jelas ya, bawang putih itu dikenal juga sebagai antivirus, Franky. Kalau kita mau flu ya, kita makan bawang putih itu bisa ini, dia ada antivirusnya. Tapi pada beberapa orang itu dia bisa merangsang asam lambung, perutnya jadi perih, kembung, nggak enak. Jadi ada yang seperti ini. Jadi ya be careful juga kalau orangnya tidak tahan ya mesti jangan banyak-banyak. Jadi sebenarnya kan sederhana gini dok, kita cari makanan yang langsung bawang putihnya ada. Ya. Ketoprak, gado-gado pakai bawang putih juga kan? Ada. Gado-gado pakai bawang putih nggak? Saya lupa ya. Ketoprak kayaknya doang ya. Kredok, ya. lotek. Pokoknya orang Sunda tuh harusnya lebih sehat karena banyak makan bawang putih. Tapi ketoprak. Tapi sekarang Sunda, ya ada banyak masakan itu ya. Mereka nggak pakai bawang putih, bawang merah, tetapi juga bawang bombay. Sebenarnya sama aja, ada alisin juga di situ. Kalau bawang bombay kan lebih enak rasanya. Kita makan steak juga karena ada bawang bombaynya kan. Berarti hamburger termasuk sehat dok? Iya, tapi yang nggak sehat tuh yang lain. Gitu loh. Karena kan pakai bawang bombay di situ. Olahannya itu dagingnya, rotinya apa segala macam. Ya. Saya suka kalau sekali-sekali sih boleh lah. Nggak, jadi itu namanya cheating. Jadi sebenarnya dok, alisin itu ada di setiap bawang atau ada di setiap bawang. Ada di setiap bawang. Ya. Jadi bawang apa saja dia mengandung alisin, cuman yang paling banyak di bawang putih. Ya. Kira-kira gitu dok. Ya. Dan kalau mau meningkatkan itunya, efeknya lebih bagus tuh kalau harus mentah atau apa. Jadi nggak banyak diproses atau dia difermentasi. Yang fermentasi kalau saya sendiri sih ya, kalau bukan bawang putih hitam ya saya makan. Saya gigit, udah gitu saya nggak rasain, langsung saya minum air aja. Saya lebih suka bawang putih. Saya pernah makan. Tapi yang rasanya enak sih. Kalau menurut saya sih enak rasanya. Enakan yang bawang putih aslinya dok. Karena nggak tahu ya, saya tuh ada banyak orang bilang aneh. Saya kok bisa makan bawang putih mentah. Enggak, itu kebiasaan. Kalau orang Korea tuh biasa makan dikeletusin begitu aja dimakan. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka karena itu pedas banget. Tadi dokter Jaya bilang saya orang Yahudi, sekarang dokter Jaya bilang saya orang Korea. Mesti periksa DNA lagi. Kamu turunan berapa persen? Saya mau ajarin sedikit bagaimana cara kita menikmati bawang putih. Bawang putih itu kalau dimakannya 1 butir gitu digeragotin itu nggak enak. Dipotong tipis-tipis, terus lembaran tipisan itu dimakan. Sebenarnya yang lebih enak itu makanan Korea. Ada daging bakar, daun, ada bawang putih, dikasih daging bakarnya, terus dikasih kimchi, dibungkus, dimakan. Nah itu enak, paling enak begitu barangnya. Atau kayak sate Jepang. Sate Jepang isinya bawang putih, terus paprika, mana dagingnya gitu. Dok, satu lagi nih, saya baru ingat. Kita kan kalau makan di restoran, itu kan ada bawang putih rajangan. Ada cabai rawit yang sudah dipotong kecil-kecil. Yeah. Dokter lihat kan, saya sering makan adalah saya ambil bawang putihnya beberapa sendok, saya campur pakai kecap asin, pakai si cabai rawit. Itu tetap masih ada alisinnya dok? Masih. Apalagi kalau kamu ngambilnya 1 sendok, kamu makan langsung ditelan. Itu lebih efeknya malu sama sebelah dok. Bisa saya seperti itu. Karena saya termasuk yang sangat suka bawang putih. Nggak tahu kenapa. Jadi saya mencoba secara nggak langsung dulu menikmati bawang putih itu. Karena saya suka masak. Waktu saya potong-potong itu saya iris. Saya coba gadoin.
dan ternyata enak gitu. Makanya kalau saya masak, bawang putihnya saya lebih boros karena ada yang sudah saya makan, ada yang saya masak gitu. Nah, sekarang nih Dok, kalau misalkan nih, kan ada 2 bawang merah dan bawang putih. Baunya ataupun rasanya beda nih Dok. Iya. Dia ada bisa saling mengalahkan satu sama lain nggak? Dari Enggak. segi manfaat kesehatan? Enggak. Atau dia menambah? Nambah. Oh, jadi artinya kalau kita gabungin, Jadi bukan cerita bawang merah bawang putih yang satu iya. jahat satu jelek gitu, enggak. Yang jahat yang mana ya? Wah, merah tuh. Oh, merah ya. Jadi maksud saya gini, saya coba menyimpulkan bahwa bawang merah punya kandungan alisin, bawang putih punya kandungan alisin. Kalau digabung itu secara kesehatan dia tidak meniadakan satu sama lain, justru dia menambah. Tapi Kira-kira. kadang-kadang nggak bisa tergantikan bagi. Kalau sambal matah itu pakai bawang merah pakai, bukan bawang putih. Iya sih. Nggak juga, ada bawang putihnya dikit. Ada. Ada. Nggak tahu saya. Nanti tanya sama si Ayu lah. Saya pernah dikirimin sambal mata asli dari Bali. Oke Dok, jadi sekarang kalau misalnya bawang putih itu kan ada minyak bawang putih juga. Oh iya, minyak bawang. Minyak bawang. Tetap ada pengaruhnya nggak? Ada. Nah, sekarang ada satu manfaat lain nih Dok. Dokter Jaya tahu nggak bahwa, saya lupa ya bawang merah atau bawang putih, yang ditaruh di kaos kaki katanya. Oh iya, dia membunuh kuman, membunuh virus. Itu beneran? Benar. Jadi itu bukan kalau dongeng? misalnya ada orang peradangan gitu ditaruh gitu juga dia ada anti-inflamasinya juga. Jadi itu bukan dongeng Dok ya? Enggak. Saya pikir itu tadi. Kamu mau ngusir setan juga bisa pakai bawang putih. Percaya nggak? Kalau nggak percaya tanya aja setannya. Takut nggak? Kemarin saya telepon tapi nggak diangkat. Iya Dok, satu lagi pertanyaan saya nih Dok. Saya nggak tahu benar atau nggak. Katanya bawang putih tidak disukai sama tikus. Oh iya, karena dari baunya mereka nggak suka. Jadi kadang-kadang kalau kamu ambil cacahan itu gitu, kamu taruh di ujung itu, tikus nggak mau masuk. Nah, baunya itu dia tidak suka pergi. Jadi itu bukan mitos ya. Oke lah Dok. Jadi saya rasa kenapa bawang merah, bawang putih banyak di daerah Asia. Di Eropa banyak nggak ya dipakai ya bawang putih ya? Bawang-bawangannya? Kayaknya enggak deh. Cuman Asia doang ya, terutama Chinese restaurant ya yang pakai itu ya. Dan itu kebanyakan kita makanya orang-orang Asia lebih sehat. Oke, jadi nggak ada pantangan, nggak ada takut kelebihan, malah kita harus cukup bawang putih ya. Nah sebenarnya selain ada alisin, ada vitamin lain nggak sih dari bawang putih? Bisa dicari di Google aja. Tapi yang kita ngomongin itu terutama yang efeknya bagus. Yang untuk tadi. pembunuh tadi sama untuk yang hubungannya dengan sirkulasi darah ya Dok ya? Ya. Oke lah Dok. Saya lanjutin Dok makan bawang putih. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!